Di desa Jelegong, ada sebuah kepercayaan kuno yang diwariskan turun-temurun. Jangan biarkan pintu rumahmu terbuka saat malam tiba. Karena bisa saja ada yang ikut masuk, atau ada yang ingin keluar. Orang desa mengatakannya sambil menunduk, seakan takut rahasia itu didengar sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Dan setiap kali ada angin malam yang membuat daun pintu berderit, warga buru-buru menutupnya rapat-rapat. Semua orang takut. Hampir semua orang tahu legenda itu. Dulu, sebelum sosok itu dikenal sebagai Siwung Lenggah, sebelum ia duduk di pintu-pintu rumah warga sebagai pertanda kematian, ia hanyalah seorang gadis desa yang polos nan cantik bernama Lestari. Lestari tinggal bersama ibunya di rumah kecil yang dikelilingi pohon bambu. Rumah itu sederhana, tetapi selalu terlihat bersih. Lestari tumbuh sebagai gadis berparas ayu, berkulit halus, dengan rambut hitam yang panjangnya hampir mencapai pinggang. Kecantikan Lestari bagi banyak orang merupakan anugerah, tapi bagi Lestari, justru itu menjadi petaka baginya. Ibu Lestari sudah sakit-sakitan sejak ia kecil. Penyakit lama yang tidak kunjung sembuh membuat perempuan tua itu hanya bisa berbaring di anyaman bambu. Setiap pagi, Lestari bangun lebih awal untuk memandikan ibunya, memasak, lalu berjalan ke sungai untuk mencuci pakaian sebagai mata pencaharian. Meski ia hidup susah, Lestari tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum, meski lelahnya menembus tulang. Tapi di desa kecil yang sunyi itu, ada satu hal yang membuat Lestari sering gelisah. Hingga suatu hari, datanglah seorang saudagar tua kaya raya bernama Tuan Suryabrata. Suryabrata terkenal sebagai pria yang tamak dan selalu memaksakan apa yang ia inginkan, termasuk membungkam siapapun yang menghalangi niatnya. Suryabrata memiliki tanah yang luas dan ia sangat disegani di desa Jelegong. Saat ia pertama kali melihat Lestari di pasar, ia langsung terpikat. Tatapan Tuan Surya berhenti pada wajah cantik itu, dan ia berkata lantang di depan banyak orang, "Lestari, begitu cantik wajahmu. Maukah kau menjadi istriku?" Lestari terkejut dan menunduk dalam-dalam. Ia tahu Tuan Surya sudah memiliki 3 istri. Semuanya tidak pernah tampak bahagia. Kabar niat Tuan Surya segera terdengar di seluruh desa. Warga mulai berbisik-bisik, "Kasihan ya si Lestari. Kalau sudah seperti itu tidak mungkin ia bisa menolak. Kalau menolak, pasti keluarganya bisa celaka." Dan memang benar saja. Keesokan harinya, utusan dari rumah Tuan Surya datang ke rumah mungil itu, membawa pesan pendek. "Lestari, kau harus menjadi istriku. Saya akan menikahimu bulan depan." Lestari yang membacanya ketakutan. Ia memutuskan untuk menolak lamaran itu, meskipun ia sadar resikonya sangat besar. Malam itu, saat ibunya tertidur, Lestari duduk seorang diri di ambang pintu rumah. Ia memeluk lutut, matanya berkaca-kaca, menatap keluar rumah yang gelap. Angin malam menerpa rambutnya, tapi ia tidak beranjak. Ia ingin memastikan pintu itu tetap tertutup rapat. Seakan itu satu-satunya tempat yang membuatnya merasa aman. Di sudut hatinya, entah kenapa ia merasa pintu itu seperti sebuah garis batas antara kebebasan dan penjara. Ia ingin keluar. Ia ingin hidup seperti wanita normal. Tapi semua itu terasa mustahil.
Lestari menatap gagang pintu yang dingin. Tidak tahu kenapa, malam ini gagang itu terasa berbeda. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengawasinya dari balik kayu tua itu. Keesokan paginya, Lestari dihadapkan diri dengan utusan Surya. Utusan itu berkata, "Lestari, apa jawabanmu? Jangan kau buat Tuan Surya kecewa." Saya menolak lamarannya, karena Tuan Surya sudah mempunyai 3 istri. Apakah itu masih belum cukup? Sampaikan pada tuan kalian, saya hanya akan menikah dengan pria yang benar-benar saya cintai. Ingat Lestari, kau akan menyesal telah menolak Tuan Surya. Utusan itu membelalak. Jarang ada perempuan desa berani berkata begitu. Utusan itu pun kembali membawa pesan itu kepada Tuan Surya. Malam harinya, Tuan Surya datang ke rumah Lestari dengan membawa anak buahnya. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk pintu 3 kali. Suara itu membuat seluruh rumah berguncang. Ibunya yang mendengar gemetar di anyaman bambu. Lestari membuka pintu dengan hati-hati. Cahaya obor dari luar menyorot wajah tua Tuan Surya yang penuh kesombongan. "Lestari, mengapa kau menolak lamaran saya?" Sudah saya bilang, saya tidak mau menikah dengan Tuan Surya, karena saya tidak mencintai Tuan. Cinta? Di hadapan saya kau ngomong cinta. Asal kamu tahu, buat saya cinta itu bisa dibeli. Lestari menunduk, tapi kali ini ia tidak diam. Tuan, dengarkan baik-baik. Lebih baik saya mati daripada saya menikah dengan orang yang saya tidak cintai. Kata-kata itu membuat Tuan Surya membeku. Lalu ia tersenyum dingin. Oh, oke. Jika itu mau kamu. Kalau begitu, kau akan mendapatkan apa yang kamu pilih. Ia melangkah mundur, memberi tanda pada anak buahnya. Malam itu mereka pergi tanpa memaksa. Namun, tatapan Surya meninggalkan firasat buruk yang merayap ke tubuh Lestari. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai sering terjadi. Ketika Lestari hendak tidur, pintu rumah berderit pelan, seolah ada yang mendorongnya dari luar. Ketika ia menutup pintu, ia mendengar suara samar dari belakang rumahnya, seperti seseorang sedang berbincang, merencanakan sesuatu. Ibunya berkata dengan suara lemah, "Nak, cepat masuk. Udah malam." Lestari mengangguk sambil menutup pintu rapat-rapat dan beranjak masuk. Keesokan paginya, ia keluar untuk belanja ke pasar. Saat ia sedang memilih sayuran, di tengah kerumunan, salah satu pembeli berbisik-bisik, "Kalian tahu tidak, Tuan Surya mengamuk semalam di warung desa. Terus ia berbicara dengan lantang. Kalau Lestari masih menolak lamaran saya akan jemput paksa." Lestari yang mendengarnya menelan ludah. Dalam sekejap, badannya seperti kehilangan tenaga. Ketika ia pulang, ibunya memegang tangan Lestari dan berkata lirih, Nah, maafin ibu ya. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu hanya bisa merepotkan kamu. Iya, Bu, tidak apa-apa. Itu sudah tugas Lestari sebagai anak untuk merawat ibu. Lestari ingin bertanya, tapi ibunya sudah terlelap tertidur.
Malam itu adalah pertama kalinya Lestari benar-benar merasa seperti diawasi seseorang. Dan sebelum ia tidur, angin menerpa pintu itu, membuatnya terbuka sedikit. Dari celah gelap di balik pepohonan, Lestari seperti melihat sesosok bayangan berdiri di baliknya. Lestari memicingkan matanya. Sosok itu hilang. Mungkin hanya halusinasi? Katanya pelan sambil menutup pintu rapat-rapat. Esok paginya, langit desa Jelegong tampak kelabu. Matahari seolah enggan bersinar, seakan tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin bertiup pelan lewat sela-sela bambu, membawa suara lirih yang sulit dibedakan apakah itu suara angin atau suara isak seseorang. Sejak Lestari menolak lamaran Tuan Surya, rumah kecilnya menjadi tempat paling sunyi di desa. Banyak warga takut mendekat. Mereka tahu betul bagaimana Tuan Surya memperlakukan orang yang berani menentangnya. Malam itu, ketika Lestari tengah membersihkan tubuh ibunya dengan air hangat, terdengar suara langkah berat di luar rumah. Suara tanah diinjak bertubi-tubi, semakin dekat, semakin jelas. Lestari spontan memeluk ibunya. Nak, sepertinya kayak ada tamu, Nak. Lestari menggeleng, wajahnya pucat. Biarkan saja, Bu. Jangan hiraukan. Paling itu tamu yang tidak penting. Pintu rumah diketuk keras. Terlalu keras sampai pintu kayu tua itu hampir jebol, membuat seluruh rumah seperti bergetar. Lestari mencoba mengabaikannya. Ketukan itu tidak mungkin berhenti sampai Lestari membukanya. Lestari mencoba memberanikan diri berjalan perlahan menuju pintu. Ia menekan dadanya, mencoba menahan nafas yang berpacu. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah seseorang menggesek tanah di luar pintu. Kali ini lebih keras. Lestari mengintip dari celah pintu. Terlihat kain hitam dan bayangan besar seseorang berdiri di luar. "Buka pintunya!" Terdengar suara lantang dan serak. Lestari langsung mengenali suara itu suara salah satu suruhan Tuan Surya. Lestari tidak menjawab, ia menahan nafas. Namun suruhan Surya yang di luar terkekeh, suara rendah yang membuat bulu kudut berdiri. "Cepat buka pintunya, Tuan Surya Brata ingin bicara. Kalau tidak kau buka, pintu ini akan kami dobrak." Lestari memeluk dirinya sendiri ketakutan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia menatap ibunya yang terbaring lemah di anyaman bambu. Belum sempat ia memutuskan apa yang harus dilakukan, sebuah pukulan keras menghantam pintu. Brak! Pintu terbuka sebagian, membuat Lestari terjatuh ke belakang. 3 anak buahnya bertubuh besar masuk begitu saja, tak peduli meskipun rumah itu kecil dan sempit. "Cepat, bawa dia!" teriak salah satu. Lepaskan saya. Saya tidak mau. Ibu, jangan pisahkan saya dengan ibu. Lestari meronta dan menjerit. Tapi anak buah lainnya langsung menutup mulutnya. Ibunya mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Kalian jangan bawa anakku. Suara ibunya terdengar seperti daunan kering, rapuh dan hampir tidak terdengar. Lebih tepatnya, mereka tidak peduli. Salah satu anak buah Surya mengangkat Lestari seperti mengangkat karung, lalu membawanya keluar. Lestari masih coba meronta, merobek sedikit pakaian, tetapi tenaganya tak bersanding. Ibunya merangkak ke pintu, mencoba meraih anaknya. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca.
Lestari, kalian mau bawa anakku kemana? Jangan bawa anakku. Pintu rumah ditutup, menghalangi pandangan Lestari terhadap ibunya untuk terakhir kalinya. Lestari dibawa ke sebuah rumah tua milik Tuan Surya yang berada di kaki bukit. Rumah itu dulunya rumah janda kaya yang mati tanpa keturunan yang kemudian dibeli Surya. Rumah itu sepi, jendelanya pecah, dinding kayunya penuh lumut. Udaranya lembab menusuk tulang. Lestari dipaksa masuk, didorong begitu keras hingga ia tersungkur di lantai. Ia mencoba bangkit, tapi pintu rumah sudah ditutup rapat dari luar. Lestari terpaku menatap pintu itu. Gagangnya dingin, kayunya lapuk, tapi ia tetap mencoba mengguncangnya. Pak, keluarkan saya dari sini, Pak. Buka pintunya. Saya tidak mau dikurung. Suaranya lemah. Namun hanya keheningan yang menjawab. Ia menempelkan telinganya ke pintu dan mendengar suara penjaga. Biarkan dia dikurung di sini. Biarkan dia berpikir semalaman. Inilah akibatnya ia menentang saya. Suara Tuan Surya Brata. Lestari mencoba mendobrak pintu itu. Ia membanting tubuhnya ke pintu, tapi terlalu lemah. Lestari sendirian. Dalam rumah itu, tanpa air, tanpa makanan, tanpa cahaya. Hari pertama berlalu, tanpa siapapun datang. Lestari memanggil, menangis, mengetuk pintu hingga tangan berdarah, namun tidak ada yang mendengar. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang mau mendengar. Kaki Lestari mulai lemas. Ia duduk menahan lapar, menahan haus. Di akhir malam pertamanya, ia merangkak menuju pintu, lalu duduk di ambangnya. Wajahnya menempel di kayu dingin itu. Ia berharap pintu itu akan terbuka sendiri. Ia berharap akan ada seseorang yang peduli. Tapi pintu itu tetap tertutup. Di hari kedua, Lestari tertidur karena kelelahan. Tubuhnya meringkuk di lantai. Saat matahari mulai memudar, bayangan di luar jendela bergerak pelan. Seperti seseorang berdiri di luar, menatap rumah. Lestari mendengar suara langkah kecil di luar. Bukan langkah manusia dewasa. Seperti seseorang sedang duduk tepat di depan pintu. Ia menahan nafas, mendekat, menempelkan telinganya. Sunyi. Hari ketiga, Lestari hampir tidak bisa berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba berjalan ke jendela, tapi jatuh dan hanya mampu merangkak kembali ke pintu. Setiap kali ia di ambang pintu itu, matanya terasa berat. Seolah ada panggilan dari dalam kayu pintu itu yang memaksa tubuhnya duduk dan tetap duduk. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya menolak. Kakinya mati rasa, tangannya dingin. Pintu itu seperti mengikatnya. Lestari menangis keras-keras. Tangisannya menggema di rumah kosong itu, menabrak dinding dan kembali kepadanya, seperti suara lain yang menangisinya. Hari keempat, dunia Lestari mulai memudar. Ia tidak ingat lagi waktu yang sudah berlalu. Ia hanya tahu satu hal, pintu di belakangnya semakin dingin. Lestari merasakan nafasnya sesak. Tubuhnya jatuh pelan. Punggungnya menyentuh ambang pintu. Wajahnya condong ke depan. Ia ingin mengetuk pintu untuk terakhir kalinya, tapi tangannya tidak kuat. Dan di tengah kesadarannya yang memudar, ia melihat pintu itu seakan bergerak sendiri, terbuka sedikit, seperti mengejek. Tolong
saya. Tolong, buka pintunya. Suaranya hampir habis. Itulah kata-kata terakhirnya. Lalu, matanya tertutup. Lestari mati dalam posisi duduk di ambang pintu. Seolah-olah ia masih ingin keluar. Seolah-olah pintu itu akan membiarkannya pergi. Tapi pintu itu tetap diam. Dan Lestari mati menunggunya. Tidak ada yang tahu Lestari meninggal. Tubuhnya terkulai dengan wajah menempel di kusen pintu. Seakan-akan ia mati sambil tetap berusaha keluar. Posisinya membungkuk, lutut tertekuk. Tangan kanan terjulur ke gagang pintu yang tidak pernah terbuka untuknya. Dan anehnya, meski sudah tidak bernyawa, tubuh Lestari tetap duduk di tempat itu. Tidak rebah, tidak jatuh, tidak terseret. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuhnya di sana. Rumah itu hanyut dalam keheningan yang sangat dalam. Di luar, angin malam berputar membawa suara bambu saling bergesekan. Di dalam rumah, satu-satunya suara adalah tetesan air hujan dari atap bocor yang jatuh mengenai lantai kayu dan bunyi hembusan nafas kecil yang tidak berasal dari tubuh Lestari. Karena sesuatu mulai bergerak di balik pintu. Sesuatu yang menunggu sejak lama. Sesuatu yang kini menemukan wadahnya. Esok paginya, 2 penjaga Tuan Surya datang untuk mengecek. Mereka tidak membawa makanan atau minuman. Mereka hanya datang untuk memastikan Lestari cukup sengsara untuk patuh. Tapi ketika mereka membuka pintu, aroma busuk menyengat seperti bangkai yang sudah beberapa hari membusuk. Lalat berterbangan di sekitar kepala Lestari yang masih duduk membungkuk di ambang pintu. Penjaga pertama menutup hidungnya. Pak, dia sudah mati. Penjaga kedua mengangguk tanpa mendekat. Matanya tertumpu pada wajah Lestari yang pucat, bibirnya mengering dan matanya setengah terbuka seperti masih menatap pintu yang tidak pernah terbuka untuknya. Ketika penjaga pertama mencoba mengangkat tubuh Lestari, ia tertegun. Tubuhnya kok berat sekali ya? Tubuh gadis itu seharusnya ringan, tapi rasanya seperti mengangkat batu besar. Seakan-akan ia tidak mau dipindahkan dari pintu itu. Kedua penjaga itu panik. Sudahlah, apapun caranya kita harus singkirkan jasad ini dari rumah Tuan. Ayo, jangan lama-lama. Mereka memutuskan menyeret tubuh itu dengan kasar. Tetapi Lestari jatuh kembali ke posisi duduk seperti kakinya menyatu dengan ambang pintu itu. Penjaga menelan ludah. Astaga, apa-apaan ini? Kok bisa begini? Kenapa ini perempuan kayak nggak mau pergi sih dari sini? Kayaknya kita butuh 1 orang lagi buat urusin ini perempuan, bro. Panggil 1 lagi buat bantu. Diperlukan 3 orang untuk memindahkan jenazah itu. Dan saat diangkat, posisi tangan Lestari masih mencoba meraih gagang pintu. Seakan gadis itu meninggal sambil meraih kebebasan yang tidak pernah datang. Jenazah Lestari dibungkus kain seadanya dan dikuburkan di tepi kebun milik Surya Brata pada malam hari. Tanpa doa, tanpa aroma kemenyan, tanpa air bunga. Surya tidak ingin ada warga tahu. Ia ingin menghapus Lestari dari dunia ini, dari kenangan siapapun. Namun sesuatu yang lebih tua dari manusia, lebih tua dari desa itu sendiri, menyaksikan semua ini. Dendam Lestari menempel kuat pada tempat terakhir ia duduk. Ketika jenazahnya dimasukkan ke tanah, angin berhenti. Daun-daun bambu tidak bergerak. Hewan-hewan malam terdiam. Seakan seluruh desa menahan napas. Karena kematian yang tidak adil seringkali tidak berhenti di liang kubur.
Hari-hari berlalu. Warga desa yang tinggal dekat kebun itu belum tidur. Angin malam membawa suara aneh. Bukan suara hantu, bukan suara binatang, tapi suara langkah kaki seseorang di tanah basah. Dan kemudian muncul suara lirih, suara perempuan, sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun merinding. Buka, aku ingin keluar. Beberapa warga yang mendengarnya langsung menutup pintu mereka rapat-rapat. Beberapa lainnya membaca doa. Tapi suara itu tetap terdengar berkali-kali dengan jeda-jeda panjang seperti seseorang yang sedang berjalan tertatih-tatih. Dan tepat tengah malam, pintu rumah-rumah di desa itu bergetar dengan sendirinya. 3 ketukan. Ketukan Lestari dulu saat ia masih hidup, menunggu pintu dibuka. Kini ia datang lagi untuk meminta tolong. Di rumah tua tempat dulu Lestari dikurung, pintu depannya terbuka sendiri. Lentera yang sudah lama mati tiba-tiba menyala dengan cahaya redup. Di ambang pintu rumah itu, ada sosok duduk membungkuk. Tubuh itu tampak seperti bayangan awalnya. Lalu perlahan bayangan itu menjadi jelas. Rambut panjang menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya membusuk pelan. Kulit menghitam dan robek di beberapa bagian. Ia tidak bergerak. Ia hanya duduk, menjaga pintu. Seolah-olah menunggu seseorang mendekat. Dari wajahnya yang tak terlihat, terdengar satu kalimat. Buka, aku ingin keluar. Kalimat itu bukan lagi permohonan, bukan lagi ratapan, tapi sebuah kutukan. Sejak malam pertama itu, rumah tua tersebut menjadi pusat teror. Setiap malam, warga melihat sosok perempuan duduk di pintu rumah itu. Yang tampak dari jauh, sosok itu hilang ketika didekati. Dan siapapun yang cukup bodoh untuk melihat sosok itu terlalu lama akan mendengar suara berat dari belakang telinga. Sini, duduklah bersamaku.